Ini bagi orang yang tidak junub. Kalau junub harus mandi. Ada pertanyaan urusan sepatu? Tak apa teori nganggo sepatu meneng Indonesia. Ini mungkin di Arab aja sekarang, kalau Arab di perkotaan seperti di Madinah, di Mekah, kemudian di Riyadh itu, sudah air melimpah sekarang. Tak petekan. Ini zaman-zaman Rasulullah memang belum sempurna seperti sekarang. Kemudian kita lanjut wudu. Bab nawaqidul wudu, bab yang merusak wudu atau membatalkan wudu. Hadis pertama, an Anasin ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala adihi yantaghiruna al-isya'a hatta takhfiqah ru'usuhum thumma yusalluna wala yatawaddauna. Hadis dari Abu Daud dan disahkan oleh Imam Daruqutni. Yang artinya karena ashabu Rasulullah SAW adalah para sahabat Nabi pada zaman itu menunggu sholat isya. Yantadziruna al-isya'ah hatta takhfiqa ru'usuhum. Takhfiqa ini maknanya dut tasrondut. Jadi pada waktu itu Rasulullah tak tuli Rabu kaangkui asolat isya. Sahabat duduk nunggu Rasulullah sampai seranah dut tasrondut. Kalau di sini bahasa Indonesianya itu apa? bahasa Madurana dut tasrondut. Summa yasalluna, kemudian salat, wala yatawaddauna, dan tidak mengambil wudu lagi. Jadi salat berjemaah maghrib misalnya ke masjid, kemudian nunggu sampai isya tidak pulang, misalnya diisi dengan zikir, dengan ngaji dan lain sebagainya, kemudian payah, kemudian toju, maka tangit tak usah audu oleh, berdasarkan hadis dari ini. Wa asluhu fi Muslim. Kalimat yang seperti ini ada di kitab Muslim, berarti hadis ini kuat. Tapi di madhab Syafi'i itu diberi persyaratan-persyaratan. Lebih ngostet dongku di Imam Syafi'i itu. Patojuun orang sedeng-sedeng seta'au bebengongah. Artinya dipastikan bahwa tak kira buang angin gitu loh, kira-kira seperti itu. Tapi hadis ini tidak dipersyaratkan seperti itu, bahwa kontoju duta sorondut setengah ngantok langilang akal, kemudian pas akomat muadzinah setelah iqomah ya celat gitu loh. Dari beberapa hadis nanti ke depan sama. Hadis yang kedua di bab rusaknya wudu atau yang membatalkan wudu ini, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaishin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Fatimah binti Abi Jubaish, bukan Fatimahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan putrinya Nabi.
datang kepada Nabi, faqalat ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu. Saya ini perempuan yang datang darah istihadah. Fala athuru, penyakit istihadah, hingga saya tidak suci, menganggap bahwa Fatimah ketika secara terus-terusan itu keluar darah, menganggap bahwa dirinya tidak suci, dianggap sama dengan haid. Afa ada as-salatah, apakah maka dengan lantaran itu apakah saya boleh tinggalkan sholat? Maka kata Nabi, qala la, jangan. Innama dzalika irqun wa laisa bihaidin. Itu ada urat yang pecah. Itu urusan urat katanya Nabi. Innama dzalika irqun, itu urusan urat. Wa laisa bihaidin, dan itu bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalat. Tapi kamu kalau sudah merasa ditambah lagi dengan kebiasaan haidnya, saya haid biasanya per bulan datangnya tanggal 1 misalnya. Biasanya suci sampai tanggal 8. Itu sudah berputar secara siklusnya secara acak. Maka ketika terjadi darah istihadah karena sakit, kurang sehat dan lain sebagainya, maka perempuan itu menurut hadis ini dianggap tahu kebiasaannya. Oh, ini darah haid. Mungkin Saboran, saya pernah ngaji itu darah haid itu konon angak. Saya tahu nek bini. Kalau sudah merasa oh ini darah haid, saya biasanya kalau sudah tanggal sekian datang darah haid, dan dirasakan mungkin bahwa darah itu berbeda dengan darah yang sebelum-sebelumnya. Wa idza adbarat faghsili ankid damah tsumma sholli. Dan apabila ia berhenti, cucilah daripadamu darah itu, kemudian sholat. Maksudnya begini, mundur nikah putar sampai lama, dan itu diyakini bukan darah haid, maka tetap ada kewajiban sholat. Kalau dirasa siklusnya sudah tiba dan dirasakan bahwa darah itu bukan darah istihadah tapi sudah kerasa kalau itu darah haid, maka tidak usah sholat. Kalau sudah nyampe kira-kira waktunya seperti kebiasaan tapi tetap keluar darah istihadah itu terus saja, maka darahnya dibersihkan, mandi haid dulu, kemudian darahnya dibersihkan, sholat. Bagaimana Pak, misalnya darahnya terus dalam rentang 1 bulan sampai 2 bulan terus-terusan, karena ada biasanya. Adik saya itu kena kista, kemudian operasi, itu agak lama keluar darah istihadah itu, ya tetap sholat. Maka ngitung-ngitungnya darah haid itu dengan sungguh-sungguh, bahwa para ibu, para perempuan itu jauh lebih tahu tentang keadaan darah haid itu, apakah darah istihadah atau darah haid. Jadi kalau darah istihadah itu tetap ada kewajiban sholat, sementara kalau sudah haid itu tidak usah, termasuk puasanya. Kalau haid itu puasanya diganti, tapi sholatnya tidak. Itu di hadis nanti insya Allah ada di belakang.
Yang kedua, yang ketiga, walil Bukhari summa kalau di hadisnya di kitabnya Imam Bukhari, kalau itu darah istihadah, maka setiap datang waktu sholat itu harus wudu. Contoh misalnya sedang istihadah sekarang, ntar lagi sholat duhur, itu wudu. Walaupun tidak merasa batal, atau buang air besar, atau tidak keluar angin sampai asar, tetap ada kewajiban wudu. Sama dengan tayamum, setiap tayamum itu hanya digunakan untuk satu kali sholat dan sholat sunnahnya. Misalnya sakit, tak nyeding aing, sokoh. Sangat mungkin ini seperti orang yang misalnya diabetes parah, kemudian sampai borok, tak bisa nyeting aing jangan sarah, maka diperbolehkan untuk sunnahnya. Duhur misalnya, sholat sunnah qobliyah 2 rakaat, 4 rakaat, 2, kemudian sholat duhur, setelah itu sholat sunnah lagi 2 rakaat, maka itu sudah dianggap selesai. Atau ada aktivitas misalnya ngaji dan lain sebagainya, nanti datang asar, tayamum lagi, sama dengan statusnya darah istihadah. Setiap datang waktu sholat maka ambil wudhu lagi. Ini lebih kuat lagi karena dari status hadis itu Imam Bukhari paling atas, kemudian Imam Muslim dan seterusnya. Yang ketiga, 4, wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madzaan fa amartu lil Miqdada ayyas alan. Dari Ali ibn Abi Thalib, kuntu rajulan madzaan, berkata, saya seorang yang sangat bermadi, sering keluar madi. Lalu saya suruh Miqdad bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya, wajib wudhu di hal tersebut. Sama orang yang sering keluar madi itu apa namanya, karena syahwat kemarin ya. Iya. Jadi karena syahwat, biasanya ini keluar kalau orang berhubungan Allah keluar lendir cairan itu ini pakai cacar susu kon. Monoreng lah dewasa lah di keluarga, madhi ini berupa biasana munabi takompol atau akompol itu. Munakompol itu bahasan seborana ini, pemanasan misalnya. Maka keluar cairan basah di situ, itu najis, harus dicuci. Dan kalau hanya itu, tidak sampai keluar mani, maka tidak wajib mandi, hanya dicuci saja karena najis. Nah, ada kalanya bisa saja bukan karena mau apa namanya, mau kumpul. Misalnya orang keluarga pas sebini tak sehat, maka kemudian tak kompor sampai dalam waktu ia mengusahakan lebih seminggu, misalnya lebih seminggu,
karena syahwatnya tak ada saluran, karena sebinik sakit misalnya, bisa saja karena syahwatnya tinggi, maka bisa saja keluar dengan sendirinya itu. Pengalaman kaki keselain. Maka dawuh Kanjeng Nabi, ahli todus mungkin saya tanya ke Kanjeng Nabi, malah makon siapa ini? Mikdad. Makon tanya ke Kanjeng Nabi. Ya. Jadi madi ini hukumnya sama dengan sama dengan darah istighadah. Mun keluar ya bersih, usah wudhu boleh ya. Artinya termasuk. Sekarang batalnya wudhu berikutnya terkait dengan ada pendapat misalnya seperti di Imam Syafi'i, karena kehati-hatiannya setiap tersentuh orang laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka itu batal menurut madhab Syafi'i. Muhrim itu bagian ihram. Batal menurut Imam Syafi'i, tapi menurut Imam Hanafi itu ada yang tidak membatalkan. Ngereng kesokan saya toroah. Hadisnya adalah wa an Aisyah, dari Siti Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Nabi itu, kata Aisyah, pernah mencium salah satu istrinya, thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Kemudian Nabi keluar ke masjid tidak wudu lagi. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan di kitabnya Imam Ahmad. Wa dha'afahul Bukhari. Tapi Imam Bukhari, imam hadis yang paling utama itu, mendoifkan hadis ini. Alasannya, Siti Aisyah itu kok bisa tahu kalau Nabi mencium istrinya yang lain? Dari mana itu? Itu lah. Makanya di hadisnya Imam Bukhari didoifkan. Tapi ini kan perkataan, kan banyak hadis yang berkenaan dengan perempuan itu. Aisyah sendiri pengalaman. Ketika Nabi SAW sholat tahajud tengah malam, saya barengi, kemudian kaki Nabi menyentuh Siti Aisyah. Tapi Nabi teruskan sholatnya. Bagi mazhab Syafi'i, itu dianggap khusus bagi Nabi. Bagi umatnya tidak boleh niru. Itu pendapatnya Imam Syafi'i loh. Tapi bagi yang ngambil hadis itu ya karena dari salah satu mazhab, ya silahkan saja. Kalau pendapatnya Gus Baha, karena perempuan suami istri itu aslinya ajnabi, orang lain, tidak ada hubungan darah. Kalau anak dengan bapak setretanan, itu kan ada hubungan darah gitu. Kira-kira begitu alibinya, alasannya. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan
au yajidarihan. Ini urusan kentok ini. Kata Nabi, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila seseorang dari kamu merasa sesuatu di dalam perutnya, fa ashkala alaihi, kemudian kita ragu, mang akhraja minhu syai'an amla, apakah ada sesuatu yang keluar dari belakang, amla atau tidak, fala yakhrujanna minal masjid, tak usah keluar dari masjid, hatta yasma'a sautan au yajidarihan, kecuali mendengar suara, au yajidarihan, atau mendengar bau. Mencium bau. Ini kita ini mare sahur karena berbicara ini. Anggap mare sahur dulu. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, labak kenyang ader, kemudian ke masjid, tak nyaman gitu loh, tak bublisek gitu loh. Gereng, kadang-kadang mau nyejer gitu ya. Kemudian fa ashkalah alaihi akhraja minhu syai'an amla. Apa kentok menje gitu. Kira-kira seperti itu. Tak curah kentok, curah anje. Kalau ragu seperti itu, fala yakhrujanna minal masjid, tak usah keluar. Sudah tojo masjid iseng tapu tak nyaman. Ada ngalau tu cek sengkan lagi gitu. Kata Nabi, tidak usah keluar, artinya tidak usah wudu, hatta yasma'a sautan, kecuali sudah mendengar tut gitu loh, tit tut, au yajidrihan, atau sudah apa, mencium, nggak mendengar bau, mencium bau, bener tak maunya, tapi mak bau tak nyaman dia curah keluar gitu gini. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, kata Nabi, ya audu tetut ya. Tapi tidak dengar bunyi, Pak. Tapi ternyata tetangga toleh, bau nama tak nyaman, pas sahabat ini ngeding. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, ya keluar gitu loh. Kalau tidak mendengar, illa, kata apa namanya, hatta ini sama dengan illa, mendengar bunyi atau mendengar mulolo ke bau, mencium bau. Hadis selanjutnya, wa antal ibn Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu dzakari aw qala ar-rajulu yamassu dzakarahu fi shalah a alaihi al-wudu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bat'atun minka. Hadis ini diriwayatkan 5 semuanya, yang artinya telah berkata, hadis ini dari Tolak bin Ali, telah berkata seorang laki-laki di hadapan Nabi ini, saya telah sentuh kemaluan saya. Atau ia berkata, seorang laki-laki menyentuh kemaluannya di dalam sholat. Adakah wajib atasnya wudhu? Maka Nabi bersabda, tidak. Hanya ia sepotong anggota dari padamu. Kalau di mazhab Syafi'i itu, reng lake
nyet ini bagrusu ya, nyeting kemaluannya itu pungkana, maka tidak batal. Tapi mun nyeting kepalanya, maka itu batal. Ini mazhab Syafi'i. Di hadis ini tidak dijelaskan secara rinci, hanya menyentuh kemaluannya. Maka kata Nabi, pertanyaan dari laki-laki, alaihil wudu, apakah saya harus wudu? La, kata Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la innama huwa bat'atun minkah, itu bagian dari tubuhmu yang kepada nyeting. Tetapi hadis yang lain, hadis berikutnya, wa an Busrata binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus wudu. Bagaimana memadukan dua hadis di atas? Yang satu menyentuh tidak batal, yang satunya menyentuhnya adalah batal. Maka yang atas ini, kalau pendapatnya Imam Syafi'i itu, kemaluan itu dibagi dua. Ini saya tanya yang laki ya. Jadi kalau di pohonnya itu tidak batal, tapi kalau menyentuh ujungnya itu maka batal, harus wudu. Kalau begitu maka ketemu dengan hadis yang kedua itu, bahwa nyeting bagian atasnya itu harus wudu. Kalau nyeting pungkana maka tidak usah wudu. Kira-kira begitu. Baca cara gerusu kan? Adanya gimana mun perempuan aja keren gini aja. Jadi yang merusak wudu itu dari hadis-hadis ini, agak banyak hadisnya nih. Kalau duduk tertidur dut serondut dan yakin bahwa ketika duduk menunggu sholat itu tak kira akan tok, maka tidak usah wudu lagi. Kalau darah yang kedua, darah istihadah itu tetap wajib sholat. Kalau istihadah maka setiap mau sholat satu wudu. Kalau sudah nyampe waktunya haid, sementara istihadahnya itu agak panjang, bisa dirasakan sendiri berdasarkan siklus haidnya. Ketika dirasakan haid, yakin bahwa itu darah haid dan tanggalnya masuk di darah haid, maka ketika saat haid dalam rentang 1 minggu misalnya, kebiasaannya seperti itu, tidak usah sholat. Tapi setelah yakin bahwa haidnya sudah selesai, harus mandi dan harus sholat lagi. Kalau istihadahnya lanjut, maka setiap sholat satu wudu. Kalau keluar madi di hadis yang ketiga ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, epakon audu. Mereka peristiwana Ali atau saya tanya ke kanjeng Nabi, wah nyoro kanjana Mikdad.
Kemudian dari Aisyah, kalau laki perempuan tasetting, menurut Aisyah tak betal, tapi hadisnya didhaifkan oleh Imam Bukhari berdasarkan kitab ini. Kemudian kesimpulannya adalah kalau duduk menunggu sholat, kalau tadi terentep, yang ini kerpekeran karena tabun perapan kenyang, keluar tak nyaman segeliseng ini. Kadang saya ini lempet na bengkong ini, dan kadang menmare mandi meraudu itu kadang makangkang nganggu selebet dan lain sebagainya. Kadang kolek apa saya ini kan kadang apa ya, cet gitu loh, kadang kayak gitu kan. Maka peristiwanya kayak begini, kalau sebelum nyium bau ben kopeng dalam keadaan normal, tak ngiding tes tut dan lain sebagainya, maka tidak perlu wudhu lagi. Kemudian nyeting reng lake atau reng bini senyeting kemaluan ini berdasarkan dua hadis yang seakan-akan bertolak ini dipadukan dengan pendapatnya Imam Syafi'i, mun kapung karena tak betal, tapi mun ka nyerah betal, kira-kira begitu. Sementara cukupkan sekian dulu karena lanceng hadisnya. Mungkin ada yang kita bahas bersama, ya. Apakah ada batasan pada anggota yang menyentuh, artinya di tangannya? Pak tepak, ya Pak tepak. Jadi nyentuh itu tangan, tepak gitu loh. Di depan, di belakang anu, kolek ini. Misalkan orang itu misalkan potong itu. Gimana? Kotol konjon. Kotol itu biasa nalo, seneng halus itu ya. Tapi aneh juga ya, apa yang nyeting diri ya, dia belum bercerita nih. Pola agak telesonglet, mana songlet orang itu keluar. Ini Pak, pengalaman saya dulu ya. Kita dari ini. Nah, waktu saya SD kan banyak orang biasa itu mandi di sungai. Ada tas. Ongko pakai pergem. Pergem itu begini Pak. Iya. Balik. Iya, tidak batal. Dari bukti ke. Yang dikatakan menyentuh itu adalah dari depan. Berarti saya begini. Sah. Pengalaman. Waktu dulu ya dia Jangan memandang gini. Kerpekar TV. Menyentuh dan tersentuh, Pak. Iya, tersentuh sama, Pak. Kalau yang itunya sera nih kan. Kalau mau sera disentuh atau menyentuh itu batal, Pak. Tinggal pikir apa itu lagi nih. Malah tak keke boleh. Yang kedua gini, Pak. Iya. Ada seorang gedung. Sedangkan gedungnya belum tertutup. Ya. Ini terkait dengan tayamum ini, pendapat yang paling astete memang harus debu. Debu itu bedai. Payah. Nih, beda misalnya. Kayak yang pertama, tangan yang dua ini nyentuh bedai ini, Pak. Kemudian ini untuk muka. Garis berikutnya ini untuk tangan.
Mengapa harus begitu? Karena yang kemustakmal yang kui. Ini setengah teteh. Ada pendapat yang ringan, dimanapun berada, ini saya bagian yang biasa nih madhab ini yang kebedabu di sini, cuma tidak kelihatan karena seandainya kita menggunakan alat ini kan biasanya mun bede apanya mana bede lampu ya malam ya itu pada ngabu itu. Nah ini dianggap ada debu. Hatta di bis itu kan terjadi sehingga sholat di bis malahnya. Maka kata ya mudah senyari abu gitu loh. Maka ada yang menganggap sah ke dinding itu karena diyakini di situ ada debu. Ada yang berpendapat bahwa semua barang yang ada di bumi ini bisa dibuat tayamum. Di mazhab Syafi'i memang yang sangat hati-hati harus bermakmum dengan debu yang jelas kelihatan debu. Bagaimana Pak situasinya kalau saya mendatang, saya mazhab Syafi'i, kondisinya saya mau ke Jakarta, turun naik bis tak mungkin beri tol. Ini waktu mungkin duhur misalnya, lah kalau 12 korang sekarang Mbak Polo ya, korang 20 menit. Ini sampai habis duhur tak kira turun ndak. Bis ini tak kira ambu neng, ya cek tak mungkin. Maka itu di mazhab Syafi'i namanya sholat lihurmatil waktu, sholat aja dengan keadaannya seperti itu. Nanti sholat lagi setelah turun ke bawah. Itu solusinya seperti itu. Jadi kalau kasusnya seperti yang ditanyakan Mas Hasan, Mas Hake, atau yang mau ke dinding kan najis, ya kan dinding tak kira wah najis kabeh. Kira-kira seperti itu. Solusi itu. Jadi memang sholat itu agak berkaitan air, batalnya wudhu, karena di dalam Islam itu ibadah yang paling penting dan amat penting, tidak boleh ditinggalkan dalam situasi apapun, yaitu sholat. Mudah-mudahan kita ini dijaga untuk terus melaksanakan sholat dalam situasi apapun, karena banyak di luaran mintarikis sholat, orang yang meninggalkan sholat. Ya tak usah jauh, saya prihatin benian, prihatin ya Allah. Kulaku pada meleko dan kantor ibu benar benar meja tujuan tak apa jeng tak audu sampai kalau betok kita cek kemarin fotonya kemarin ada saya foto itu terus selamat bagian begini terkait dengan batalnya wudu saya diskusi lagi karena saya bahas kemaluan orang sama kemaluan orang lain nah, makanya kan mini beda Pak oke Pak karena tinggi Pak Irul lah ya Pak bat sama Pak sama kalau kulub bukan kulub bukan mati ke mbak ya kulub itu kalau punya anak-anak tidak batal selama seborana kita abing lihat Pak kan ketutis saya kemudian kelae ya no selama kulubnya itu bukan belum sunat belum apa kayak apa dinaya nah iya Pak ya
Iya, terundut gitu. Iya, terundut. Meskipun orangnya itu sambil senderan. Iya, enggak apa-apa. Soalnya Mana saya nenden tak tersundut nang kebudi. Gitu Pak. Enggak ngede ini sampai bersih jogai gitu loh bisa ngonkan. saya Hmm. Kita yang ragu, Pak. kalau itu kan sampai Ini was-wasnya begini, Pak. Was-wasnya itu jadi duduk mentedung itu pas mau akomat, Pak. Karena ngantuk sepuh biasa. Oh, Allah. Sudah tak usah untuk lagi, Pak. Peristiwa yang tadi itu kondisi perut tak nyaman, Pak. Maria sahur ngakhiraki sahur karena ngakhiraki sahur itu sunnah. Sahur sekitar kol 4 kurang 10 misalnya. Udah merenginum makanya. Kemudian berangkat ke masjid. Debak ke masjid. Tak nyaman, Pak. Ada kok akan tok menjuk gitu loh. Peristiwanya. Maka kata Nabi, iya mun tak arsa ngiding bau, tak arsa nyium bau, udah kentok kan lebar beda, Pak. Atau ngiding set gitu loh, atau kerasa set sudah. merasa. Kalau sudah kerasa set, yakin sudah usah wudu, Pak. Mun syakkah mang tadi, muskil, nggak usah katanya. Karena kita jelas, pun tak nyaman tabun. Jadi tak usah. Karena mun mang dalam peristiwa setedung sesuai ada hadis juga ada, Pak. Kalau di hadisnya sebenarnya ada. Memang di mazhab Syafi'i itu begitu, Pak. Sangat hati-hati sekali. Jadi antara mang itu beningitkan Pak saya bukan karena tertidurnya dutu sorondute itu yang mungkin sama Ustadz itu, tapi mang are keluarnya berpantai dulu keng mon gula pribadi gitu muncak ngeden dengan itu boleh, Pak. Muncak ngeden namanya gitu. Sebenarnya ada apa? Jangankan juk toju, cari berapa macam tahiyat akhir itu dekat dengan muncak jadi Yang dijelaskan juga asalkan tidak sampai celaka. itu pendapatnya Imam Syafi'i, Pak. Makanya Imam Syafi'i itu berpendapat orang setatedung elang akal, karena elang akal itu, Pak. Jadi elang akal gila misalnya, betul itu. Kemudian ajen, kemudian tertidur. Tertidur itu di mazhab Syafi'i memang dibatalkan wudunya, kecuali ada ilah. Lagi persyaratan, berat nang safina bi anu, bi takrib itu. Kecuali tojon orang saya tak betul lempo, saya tak betul koros. Ya udah masalah seperti itu. Karena yakini nekede bengkong ke tojuan ini tak kira keluarkan toh, kira-kira seperti itu. Tapi di kalangan tantretan di Persis, di Muhammadiyah, saya diskusi itu memang lebih banyak mengambil itu tidak batal, laki bini tak batal. Ya berdasarkan hadis, Pak. Jadi bagi kita, makanya saya menjelaskan itu dari berbagai pendapat semampu saya menyampaikan agar kita mengambil pilihan yang kita yakini. Jadi kalau di teman-teman di Muhammad tak betul udah. Bahkan nyium ini nama nggak delek, kalau makan ke masjid nyium nggak ada, mungkin lebih ini nama make up itu, langkan masjid. Betul lagi saya tak betul, Pak. Enggak, teman di Persis, di Muhammadiyah, di Hidayatullah. Karena saya teman-teman banyak di Pak. Apa? Urus tanya di Neng Mini tanya TV mana? Apa Mit? Pas sholat, biasanya kan sholat tarawih itu sholat duduk di sana.
sholat tarawih. Masa lama mau itu sejak salam keswat. Lama prosesnya. Iya. Nah, terus Di tengah jalan kita berdasarkan hadis enggak. Tasron Bu. Mune Roma sampai jadi coba. Iya di tol, Pak. Tak nyebut nyaman tak kok sampai turun, Pak. Ya, tak oning orang kan ngantokeun. Ya. Jadi untuk kemaluan perempuan sama saja. Tapi masa ageru mun berapa banjeng. Takok sebelum sholat itu ageru. Jadi perempuan sama kemaluan ini bukan hanya laki termasuk perempuan. Saborana batasnya mana rekan-rekan TV? Semorana ya, ini bergerusu ya. Bahasa narengtisah itu farji zakar bi semorana ya, bi tampo itu beda, iya kan? Kan mentampo ini kan ikan yang laki birang bini mentor lah itu pah bungka pas buah benih buah sedua lah kepala lah itu yang batal kalau disentuh. Kalau perempuan di mentoknya itu enggak batal, tapi ketika batasannya di dalam itu yang warna lain. Mau neng Pak. Ya kira-kira seperti itu. Enggak, mengapa walaupun berkerusuh saya sampaikan karena itu menyangkut bukan Pak. Ya sepanjang bibir atas bawah itu Pak. Artinya kan begini atau top kan ya. Di dalam tutup ini Pak, sejak setting gitu. Kalau di luar ini kan enggak. Kira-kira begitu. Keputihan itu hanya najis. Itu namanya wadi. Madi itu karena syahwat. Wadi itu karena kurang sehat. Tak betul sehat, keluar agak keputih-putihan. Itu kasusnya sama dengan wadi. Sama dengan istihadah. Per sholat harus wudu, dibersihkan dulu. Seborana, cawi jandeng jebel sebekalau selagelu. Cebok, kemudian wudu, sholat. Kemudian ternyata masih berlanjut. Kalau itu kan beda. Madi itu karena syahwat. Setelah tidak syahwat, misalnya, saya menurut yang ngabit tak kompol, syahwat itu biasanya terus-menerus juga. Kalau keluar ya dibersihkan aja karena najis itu. Pak wudu. Jadi satu wudu, satu ibadah. Salat gitu loh. Apanya? Kan Pak di perjalanan sekarang ini kalau perjalanan tidak menggunakan bis umum ya. Misalnya kendaraan pribadi biasa-biasa pada Roma, artinya tinggal cari rest area. Kemudian muntak lebet tol misalnya tinggal cari masjid atau cari pom. Katakanlah modern ini juga membawa kemudahan bagi kita. Tapi jadi keputihan itu membahasa kayak tepuk wadi. Wadi itu disebabkan karena beten kurang sehat. Pas becah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Hah? Wah, itu wadi, Pak. Itu namanya wadi.
Kalau setelah head, ya saya beneran gini, kalau setelah head selesai darah, gini loh, hati-hati dengan darah. Hati-hati dengan darah. Kalau datangnya, itu sangat mudah dikontrol, mudah diketahui kan? Misalnya ada tilak, bedelampet neng celana dalam, kempang, dan kan biasanya didahului dengan tak nyaman tabu. Mau neng mbak, gini. Nah, ini di ujungnya yang perlu hati-hati. Oneng bini. Sehingga darah itu menjelang haid itu habis, itu masih ada darah tapi tipis. Oleh karenanya, biasanya perempuan itu ngeceknya, kalau dulu pakai kapas, sekarang ada tisu, kalau tidak pakai kertas putih. Kalau ketika di edulidaki yosaki misalnya pedeng kan, mon kertas pote, oke semua kuning, itu darah haid loh. Jangan sholat dulu, jangan mandi dulu. Misalnya kalau ngeceknya itu biasanya mendekati waktu sholat. Contoh misalnya, sekarang tadi subuh, kan tak sahur, kan tak apa-apa, bentak apa-apa. Sepuh yakini beda. Begitu dalam rentang mari sepuh sampai duhur, pada duhur congok. Ternyata ki koning. Itu belum selesai. Dekik mari duhur congok boleh. Muntade, maka duhurnya tidak usah sholat. Kalau di tengah duhur sampean gelek lacik teh sekoning sama beda itu. Duhur itu antara jam setengah 12 lebat 10 ya. Sampai kol 2 lebat. Mungkin sekarang hampir setengah 3 ya. Misalnya kol setengah telo atau kol habis dan sampean itu masih cukup untuk sholat, mandi sholat. Itu berendeng bini di situ memang. Setelah harus aja mulai jangan ayo mari mandi gitu loh. Jangan-jangan masih ada haid yang warnanya sudah tipis itu. Mau neng mbak, imunnya lah biasa ya dari congok. Anak-anak sekarang kan sudah paham yang bisa nyong. Jangan, sholat itu wajib. Ya kan, karena beli ke Athena gitu loh. Jadi itu. Jadi memang mau cek namanya nyaman tuh tireng lake gitu. Tapi kan nyaman sampean juga jangan lake andi prei tak bojo. Prei seminggu tak bojo. Agak berat memang perempuan itu harus hati-hati. Misalnya cuti. Ini ukurannya 1 bulan, Mbak. Ukurannya 1 bulan, Mbak. Jadi reng bini ini headnya misalnya panjang. Sekolah mon head Pak nikah mesti setengah bulan. Ya kan? Berarti masa sucinya setengah bulan. Mun masa suci tadi anu nah. Tada apa nah? Tada sangkurokina. Misalnya sekarang kemarin Pak saya head mulai tanggal 1 Maret. Maret. Biasanya pula tanggal 15 karena ada yang head sampai panjang. Ada yang 3 hari selesai, ada yang seminggu 6 hari, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 10 kan macam-macam. Anggaplah paling gampang itu ngah 10 misalnya. Kula head tanggal 1 Mbak. Ternyata tanggal 10 kula la toloh. La keramas. Berarti masa suci kula untuk datangnya haid lagi bermare. 20. Begitu kan? Ternyata kula cale 10 ware datang, Mbak. Gimana itu ngukumi? Cak ngucak haid sampean. Karena masa haid itu dibagi masa suci. Takut itu adalah istihadah gitu loh. Karena masa sucinya dibagi dengan masa haid.
Jadi kadang-kadang ada terutama untuk perempuan yang sudah akan menjelang menopause. Bulan ya, karena Dalam rentang 10 bulan. Iya. Iya. Kalau itu disatukan berapa hari? 14 hari. Datang 2 kali. Iya. Masih masuk head. Gitu loh. Jadi agak berat. Tapi biasanya mulai hampir menopause itu tak lancung, pendek, datang hilang. Jadi haid itu 1 hari 1 malam. Paling sekonin. Kalau nifas sak. Contoh. Jadi haid itu ukurannya 1 hari 1 malam. Begitu sampean haid kulaku. Asar tadi itu bukan haid. Kula duhur tak bejeng, Mbak. Kenteh. Karena 1 hari 1 malam. Kalau darah nifas itu bahasa kitabah menayataki sak cerut. Artinya kun sekeluaran. Ketika sampean sudah melahirkan, kemudian ada darah di situ, sekejap jangan tos apa sebito kare. Kan ting sedeng Pak Bolo are itu. Paling sekonen sederen, paling ting sedeng Pak Bolo, paling ngabida sebito. Wah, untuk lu tahu sebito padahal ada darah gitu loh. Jadi head dan darah nifas itu beda. Berarti kapan melahirkan sampean kan mesti nerok darah anak itu. Ternyata sore aman mon subung napa subung boleh kata tak ada misalnya. Wajib sholat itu, wajib mandi nifas. Ya umpama betul tak sehat, tak lahir, bakun terus bisa congko sampai balak tak keluar, tak ya tak punjek. Bonus, tapi jarang lah ada. Itu kan biasanya peristiwa-peristiwa yang khusus karena sakit dan lain sebagainya. Seumum itu sampai berapa hari menan, Mbak? 40. Hah? 40 ke 50. Sampai betul itu. Oh, Iya, ada dua. yang tak sampai ada ya. Karena di kitab itu yaitu agak apa ya? Di daerah itu memang perempuan yang harus hati-hati darah haid, darah nifas, darah istihadah, Mbak Irma tadi keputihan cairan itu. Kan beda rasanya keluar cairan karena syahwat dan biasa-biasa aja. Biasanya menreng bini lah tak sehat, lesoh, badan sakit dan lain sebagainya. Kalaupun itu harus ada cairan, maka itu bisa dipastikan itu wati. Katanya mereka ambil bentuk dalam keadaan telanjang. Contohnya kita setelah mandi besar apa? Tidak ada masalah, bukan persyaratan batal atau tidaknya saja. Boleh. Cuma dalam Islam itu apa ya? Tidak ada penjelasan. Kalau saya tidak ada penjelasan ketika Nabi mandi bareng dengan istrinya. Itu pasti tak bengkak kan? Tidak ada masalah. Iya. Kan orang mau mandi itu sebenarnya orang mau mandi besar misalnya sunnah wudhu sebelum mandi besar. Karena bengkang mandi. Ini noan. Begini lagi Pak, kalau dulu biasanya mandi dulu pas ambil besar. Meskipun udah mandi besar itu Pak. Iya, ada apa-apa Pak. Teman bengkang nih tak tiba dalam wudhu. Cuma lebih baik nanti Makin pula tanya. Semua orang lagi. Sunnah orang akompol lagi bini. Semini tak boleh telanjang bulan. Apa itu orang bisa biar? Tak toro mana? Nah, penjahit tajuk bila kayak buang. Itu sunnah saja. Artinya sunnah gitu loh. Etika mak. Apa punya malaikatnya apa? Yang malaikat akan ngampung. Iya. Jadi Islam itu sebenarnya digit sampai yang kecil-kecil itu diatur gitu loh. Apa yang tidak diatur oleh Islam? Cek mulai cek tedung sampai tedung boleh diatur.
dalam artian benih marwat, tapi mendisiplinkan orang, dan itu ada pahalanya masing-masing, Mbak. Tedunga sonat maca bismillah, adua, mereng bere, lu, kemudian bangun baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang baca itu la ilaha, ya alhamdulillah, tawe kelopai. Ada hadis yang mengatakan siapa yang bangun tidur membaca la ilaha illallah, itu kan pernyataan pada Tuhan. Wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Rabbighfirli sepuraki ya Allah. Itu mare cegedung disunahkan persetanang. Pas tak bekok ngala wudu, wah itu digit gitu loh. Sampai tedung gitu loh. Temar itu diatur dalam Islam. Jadi tidur itu rumah yang diterangkan itu di halaman, di luar. Di dalam itu tidak remang-remang lah, digelapkan. Sehingga ternyata dari sisi intelijen kan bisa ketahuan mon beda orang yang luar. Saya dalam tak wadang kira-kira seperti itu. Pon kelui bahas di lagu. Jadi nah, tak kok juga. Demikian sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak difoto saya ya. Ada.